Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Fatma. Kalau ada yang bertanya, apa pengkhianatan yang paling sulit diterima seorang istri? Jawabanku sederhana. Bukan hanya ketika suami memilih perempuan lain, tetapi ketika perempuan itu adalah orang yang setiap hari mendidik anak kita. Orang yang kita hormati. Orang yang kita percaya. Dan itulah yang terjadi dalam hidupku. Suamiku bernama Mamat. Kami sudah menikah selama 9 tahun. Kami memiliki seorang putri berusia 8 tahun bernama Aisyah. Aisyah adalah anak yang ceria, rajin belajar, dan selalu bercerita apapun yang terjadi di sekolah. Aku selalu bersyukur karena putriku mendapatkan guru yang baik. Guru kelasnya bernama Bu Yuli. Beliau masih muda, ramah, pandai berbicara. Banyak wali murid menyukainya, termasuk aku. Aku bahkan sering berkata kepada Mamat, syukurlah Aisyah dapat guru yang sabar. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa pujian yang keluar dari mulutku justru sedang menjadi awal kehancuran rumah tanggaku. Mamat bekerja sebagai sales alat kesehatan. Pekerjaannya membuatnya sering keluar kota, kadang pulang malam, kadang berangkat sebelum subuh. Aku tidak pernah curiga, karena sejak awal menikah, memang seperti itulah ritme pekerjaannya. Aku memilih percaya, sebab bagiku, kepercayaan adalah pondasi sebuah pernikahan. Suatu saat sedang menjemput Aisyah di sekolah, aku melihat Bu Yuli sedang berbincang dengan Mamat di parkiran. Mereka tampak tertawa. Begitu melihatku datang, Mamat langsung melambaikan tangan. Oh, kamu sudah datang. Aku tersenyum. Kok Mas di sini? Aku sekalian lewat. Kebetulan tadi ketemu Bu Yuli. Bu Yuli ikut tersenyum. Pak Mamat tadi membantu saya mengangkat beberapa buku ke ruang guru. Aku mengangguk. Dalam hati, aku justru merasa senang. Kupikir suamiku hanya sedang membantu guru anak kami. Beberapa minggu kemudian, nama Bu Yuli semakin sering muncul di rumah. Bu Yuli bilang Aisyah pintar. Bu Yuli menyarankan ikut lomba menggambar. Bu Yuli tadi kirim informasi tugas. Anehnya, yang paling sering membahas Bu Yuli justru Mamat. Aku sempat bercanda, Mas hafal banget ya sama Bu Guru. Mamat tertawa, kan sering ketemu waktu jemput Aisyah. Aku tidak menaruh curiga sedikit pun. Suatu malam, Mamat sedang mandi. Ponselnya berbunyi berkali-kali. Biasanya aku tidak pernah menyentuh ponselnya. Namun karena takut itu telepon kantor yang penting, aku melihat layarnya. Nama yang muncul membuatku tersenyum. Bu Yuli. Mungkin soal kegiatan sekolah. Sebelum sempat kuangkat, sebuah pesan masuk muncul di layar. Aku kangen. Besok jadi ketemu seperti biasa kan? Hati merah 2. Tubuhku langsung membeku. Tanganku mulai gemetar. Aku berharap pesan itu salah kirim. Atau mungkin aku salah membaca. Namun beberapa detik kemudian, masuk lagi pesan berikutnya. Jangan sampai istrimu curiga ya. Dunia seakan berhenti berputar. Pintu kamar mandi mulai terbuka. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke meja. Jantungku berdetak sangat kencang. Mamat keluar sambil mengeringkan rambutnya. Ia tersenyum seperti biasa. Kok melamun? Aku memaksakan senyum. Enggak. Namun malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata dalam pesan itu terus terngiang di kepalaku. Jangan sampai istrimu curiga. Aku ingin langsung bertanya. Namun aku masih berharap. Semoga semua itu hanya kesalahpahaman. Aku sama sekali belum menyadari bahwa beberapa hari kemudian, aku akan melihat sendiri sesuatu yang menghancurkan semua harapanku. Dan pertemuan wali murid di sekolah Aisyah akan menjadi hari yang tidak pernah bisa dilupakan oleh Mamat dan Bu Yuli. Sejak malam itu, aku mulai hidup dengan perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Curiga, bukan hanya kepada suamiku, tetapi juga kepada perempuan yang selama ini kuanggap sebagai guru yang baik untuk anakku. Aku berkali-kali meyakinkan diri, mungkin itu hanya salah paham. Mungkin Bu Yuli sedang membahas kegiatan sekolah. Semakin keras aku mencoba berpikir positif, semakin kuat firasat buruk itu datang. Pagi harinya, Mamat bersikap seperti biasa. Ia sarapan sambil bercanda dengan Aisyah. Anak ayah nanti kalau ulangan dapat 100 ya. Aisyah tertawa. Insya Allah, ya. Aku hanya memperhatikan mereka dari dapur. Sulit mempercayai bahwa laki-laki yang tampak begitu hangat kepada keluarganya, mungkin sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Sebelum berangkat kerja, Mamat mencium keningku. Aku pulang agak malam ya. Katanya ada meeting sama klien.
Aku mengangguk pelan. Iya, Mas. Namun entah mengapa, hari itu aku tidak lagi langsung mempercayai setiap ucapannya. Siang harinya, grup WhatsApp wali murid ramai. Bu Yuli mengirim pengumuman. Hari Sabtu depan akan diadakan pertemuan wali murid untuk membahas persiapan ujian semester dan kegiatan akhir tahun. Semua orang membalas dengan emoji jempol. Aku pun menjawab singkat. Baik, Bu. Tidak ada yang aneh. Semuanya tampak seperti komunikasi guru dan orang tua murid pada umumnya. Sore hari, aku menjemput Aisyah. Saat tiba di depan sekolah, aku melihat Mamat sudah berada di sana. Parau, ia mengatakan sedang bertemu klien. Aku menghampirinya. Mas? Mamat tampak kaget. Kamu kok kesini? Aku jemput Aisyah. Oh, aku kebetulan lewat. Jawabannya terdengar terbata-bata. Bel berbunyi. Anak-anak mulai keluar kelas. Di belakang mereka, Bu Yuli berjalan sambil membawa beberapa map. Begitu melihat Mamat, wajahnya berubah. Senyumnya langsung mengembang. Namun, saat matanya bertemu denganku, senyum itu perlahan menghilang. Bu Fatma? Sore? Aku membalas sopan. Sore, Bu. Suasana terasa canggung. Bu Yuli menyerahkan buku tugas Aisyah kepadaku. Tangannya tampak sedikit gemetar. Nilai Aisyah bagus. Terus didampingi belajar ya, Bu. Aku mengangguk. Terima kasih. Saat itulah, aku mencium aroma parfum yang sangat familiar. Aku pernah mencium aroma itu di kemeja Mamat. Beberapa malam sebelumnya, dadaku langsung terasa sesak. Namun aku tetap diam. Malamnya, saat Mamat tertidur, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Untungnya, ia lupa mengunci layar. Tanganku bergetar. Aku membuka aplikasi pesan. Nama Bu Yuli tidak ada. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang aku salah paham. Namun, saat membuka folder arsip chat, aku menemukan satu percakapan yang sengaja disembunyikan. Namanya ditulis bukan Juli, melainkan Pak Andi Proyek. Aku langsung membukanya, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Isi percakapan itu membuat air mataku mengalir. Yuli, hari ini kamu ganteng banget. Mamat, karena mau ketemu kamu. Aku terus menggulir layar. Yuli, istrimu curiga enggak? Mamat, tenang aja. Fatma terlalu percaya sama aku. Tanganku mulai gemetar hebat. Kalimat terakhir terasa seperti pisau yang menusuk tepat ke dadaku. Fatma terlalu percaya sama aku. Aku menangis tanpa suara. Selama ini, kepercayaanku ternyata dijadikan kesempatan untuk mengkhianatiku. Aku terus membaca percakapan mereka. Mereka sudah sering bertemu, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di sebuah kafe dekat sekolah. Bahkan, ada rencana bertemu lagi setelah rapat wali murid minggu depan. Mamat menulis, nanti setelah rapat selesai, kita langsung ke tempat biasa. Bu Yuli membalas, siap, yang penting istrimu nggak curiga. Aku memejamkan mata, air mataku terus jatuh. Kini, aku tidak lagi membutuhkan penjelasan. Bukti itu sudah lebih dari cukup. Namun aku memilih tetap diam. Aku tidak ingin membuat keributan tanpa persiapan. Aku ingin mereka mengira aku masih tidak mengetahui apapun. Karena aku sudah memutuskan, aku akan datang ke pertemuan wali murid itu. Dan hari itulah, Mamat dan Bu Yuli akan menerima akibat dari semua kebohongan yang mereka bangun di belakang keluargaku. Setelah membaca semua percakapan itu, aku tidak bisa memejamkan mata semalaman. Mamat tidur dengan begitu nyenyak di sampingku. Sementara aku terus menatap langit-langit kamar. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku bertanya pada diriku sendiri, di mana letak salahku? Apakah aku kurang menjadi istri yang baik? Kurang melayani? Kurang perhatian? Memang ada orang yang memilih berkhianat meski pasangannya sudah memberikan segalanya? Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan, menyetrika baju kerja Mamat, menyiapkan bekal Aisyah. Aku tetap menjalankan semua tugasku. Bukan karena aku sudah memaafkan, tetapi karena aku belum ingin mereka tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Saat sarapan, Mama tersenyum kepadaku. Fatma. Iya, Mas. Hari Sabtu nanti kan rapat wali murid. Iya. Kamu saja yang datangnya? Aku pura-pura heran. Loh, kenapa? Aku ada meeting sama klien. Aku menatap wajahnya beberapa detik. Lalu tersenyum. Oh ya sudah, kalau memang sibuk. Di dalam hati aku berkata, berbohonglah terus.
Sebentar lagi semua topengmu akan terbuka. Siang harinya, aku kembali membuka grup WhatsApp wali murid. Bu Yuli mengirim jadwal rapat. Pukul 9 pagi. Di aula sekolah. Semua wali murid diminta hadir. Aku langsung membalas. Insya Allah hadir, Bu. Beberapa detik kemudian, Bu Yuli membalas dengan emoji senyum. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Sulit dipercaya. Perempuan yang begitu sopan di grup sekolah, ternyata mengirim pesan mesra kepada suamiku setiap malam. 2 hari sebelum rapat, aku mendapat telepon dari salah satu ibu wali murid. Namanya Bu Rina. Bu Fatma. Iya, Bu. Sabtu nanti datangnya. Iya. Soalnya Bu Yuli katanya mau mengenalkan program baru. Aku mengangguk. Baik, Bu. Setelah telepon ditutup, aku semakin yakin. Hari Sabtu akan menjadi hari yang sangat penting. Bukan hanya bagi sekolah, tetapi juga bagi rumah tanggaku. Malam sebelum rapat, aku melihat Mamat berdiri cukup lama di depan lemari. Ia memilih-milih kemeja. Dan ia tidak pernah serapi itu kalau hanya pergi meeting. Aku bertanya pelan. Mau kemana besok? Oh, meeting sama klien. Aku mengangguk. Kemejanya baru ya? Iya. Supaya lebih rapi. Aku hanya tersenyum tipis. Padahal aku tahu, baju itu bukan dipakai untuk bertemu klien, melainkan untuk bertemu perempuan yang menjadi selingkuhannya. Sabtu pagi akhirnya tiba. Aku mengenakan gamis berwarna biru muda. Aisyah tampak senang. Nanti ketemu Bu Yulia. Aku mengusap kepala putriku. Iya, sayang. Di dalam hati, aku hanya berharap, semoga apapun yang terjadi nanti, tidak membuat Aisyah terlalu terluka. Karena ia sama sekali tidak bersalah. Sesampainya di sekolah, aula sudah dipenuhi para wali murid. Beberapa ibu menyapaku. Bu Fatma, silakan duduk. Aku tersenyum ramah. Mataku terus mencari satu wajah. Mamat, namun, ia belum terlihat. Beberapa menit kemudian, Bu Yuli masuk ke aula. Beliau mengenakan blazer krem dan jilbab coklat muda. Seperti biasa, ia tersenyum ramah kepada semua orang. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Semua menjawab salam. Aku memperhatikan wajahnya. Tidak terlihat sedikit pun rasa bersalah. Seolah-olah, ia bukan perempuan yang setiap malam mengirim pesan cinta kepada suami orang. Rapat pun dimulai. Bu Yuli menjelaskan program sekolah. Semua wali murid mendengarkan dengan serius. Aku sesekali melihat ponselku. Karena aku tahu, sebentar lagi Mamat pasti datang. Bukan sebagai wali murid yang baik, melainkan sebagai laki-laki yang hendak menemui selingkuhannya. Tepat ketika rapat memasuki sesi tanya-jawab, pintu aula perlahan terbuka. Mamat masuk sambil membawa map hitam. Ia tampak terkejut melihatku sudah duduk di barisan depan. Tatapan kami bertemu. Wajahnya langsung pucat. Sementara di depan ruangan, Bu Yuli yang sedang berbicara mendadak terdiam. Spidol yang ada di tangannya jatuh ke lantai. Seluruh wali murid menoleh ke arah pintu. Belum ada yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun dalam beberapa menit ke depan, satu kalimat yang akan keluar dari mulutku akan mengubah pertemuan wali murid itu menjadi hari paling memalukan bagi Mamat dan Bu Yuli. Pintu aula masih terbuka. Semua wali murid menoleh ke arah Mamat. Ia berdiri mematung. Tangannya masih menggenggam map hitam. Wajahnya yang tadi tampak percaya diri, kini berubah pucat. Matanya terus menatapku. Seolah bertanya, kenapa Fatma ada di sini? Di depan ruangan, Bu Yuli juga kehilangan fokus. Spidol yang jatuh tadi belum sempat diambil. Tangannya mulai gemetar. Salah satu guru lain berbisik, Bu Yuli? Bu, tidak apa-apa. Bu Yuli buru-buru tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Namun senyumnya terlihat dipaksakan. Kepala sekolah yang duduk di sampingnya berkata, silakan Pak. Kalau memang wali murid, bisa duduk. Mamat tersenyum kaku. Iya, Pak. Ia melangkah masuk. Namun bukannya duduk di sampingku, ia justru memilih kursi paling belakang. Aku hanya memperhatikannya dari kejauhan. Hatiku sudah tidak lagi dipenuhi amarah. Yang ada hanya rasa kecewa. Kecewa kepada laki-laki yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Rapat kembali dilanjutkan. Bu Yuli mencoba menjelaskan program sekolah. Namun beberapa kali ia salah menyebut jadwal. Salah membaca data. Bahkan beberapa kali kehilangan konsentrasi. Salah seorang wali murid bertanya, Bu Yuli, sehat kan? Beliau tersenyum gugup. Iya, Bu. Cuma sedikit kurang enak badan. Oh, aku tahu.
Yang membuatnya gemetar bukan karena sakit, melainkan karena takut. Aku membuka ponselku perlahan. Semua tangkapan layar percakapan mereka masih tersimpan rapi. Aku kembali membaca salah satu pesannya. Setelah rapat selesai kita ketemu seperti biasa. Aku kangen. Aku menarik napas panjang. Hari itu, mereka memang berencana bertemu. Mereka tidak menyangka aku sudah mengetahui semuanya. Sesi tanya-jawab akhirnya selesai. Kepala sekolah berdiri. Baik Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, acara kita akhiri. Semua orang mulai bertepuk tangan. Beberapa wali murid mulai membereskan tas. Suasana kembali ramai. Justru saat itulah, aku berdiri. Maaf, Pak. Suara langkah orang-orang langsung berhenti. Kepala sekolah menoleh. Iya, Bu Fatma. Aku menggenggam ponselku erat. Sebelum semua pulang, saya ingin menyampaikan sesuatu. Beliau mengangguk. Silakan. Aku menatap seluruh ruangan, lalu perlahan memandang ke arah Mamat, kemudian ke arah Bu Yuli. Keduanya langsung menundukkan kepala. Aku berkata pelan. Saya datang ke sini bukan hanya sebagai wali murid, tapi juga sebagai seorang istri. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang mulai saling berpandangan. Mereka belum memahami maksud ucapanku. Aku mengangkat ponselku. 5 hari yang lalu, saya menemukan percakapan suami saya. Percakapan yang bukan membahas anak kami. Bukan membahas sekolah. Tetapi membahas hubungan mereka. Bu Yuli langsung berdiri. Bu Fatma? Aku menggeleng. Jangan potong pembicaraan saya. Mamat berjalan cepat menghampiriku. Kita bicara di rumah. Aku menatapnya. Kenapa? Takut semua orang tahu? Padahal selama ini kamu tidak takut menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Wajah Mamat semakin pucat. Aku lalu membuka salah satu tangkapan layar. Dengan suara yang tenang, aku membacakan isi pesannya. Istrimu terlalu percaya sama kita. Seluruh aula langsung hening. Beberapa wali murid saling menatap. Ada yang menutup mulut karena terkejut. Aku membuka pesan berikutnya. Besok setelah rapat kita langsung ke tempat biasa ya. Aku kangen. Tangisan kecil mulai terdengar dari beberapa ibu. Bukan karena mereka mengenalku dekat, tetapi karena mereka tidak menyangka hal seperti ini terjadi di sekolah anak-anak mereka. Kepala sekolah berdiri dari kursinya. Beliau memandang Bu Yuli. Bu Yuli, apakah ini benar? Bu Yuli mulai menangis. Ia tidak langsung menjawab. Diamnya sudah menjadi jawaban. Mamat mencoba merebut ponsel dari tanganku. Sudah, Fatma. Aku mundur selangkah. Jangan sentuh saya. Suaraku tetap tenang. Namun setiap kata terasa begitu tajam. Selama berbulan-bulan, kalian menyentuh kepercayaan saya. Hari ini, biarkan semua orang melihat akibatnya. Kepala sekolah meminta seluruh wali murid tetap tenang. Namun suasana aula sudah berubah total. Pertemuan yang seharusnya membahas pendidikan anak, kini menjadi saksi terbongkarnya perselingkuhan yang melibatkan seorang guru dan suami wali murid. Dan beberapa detik kemudian, satu pengakuan dari Bu Yuli akan membuat seluruh ruangan benar-benar terdiam. Karena ternyata, hubungan mereka bukan baru berlangsung beberapa minggu, melainkan sudah berjalan hampir 1 tahun. Suasana aula benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara kursi yang digeser. Tidak ada lagi orang yang berbincang. Semua mata tertuju kepada 3 orang. Aku, Mamat, dan Bu Yuli. Bu Yuli masih berdiri di depan kelas. Air matanya terus mengalir. Kepala sekolah memandangnya dengan wajah penuh kecewa. Bu Yuli, saya tanya sekali lagi. Apakah isi percakapan itu benar? Beberapa detik berlalu. Bu Yuli menutup wajahnya. Lalu mengangguk pelan. Jawaban singkat itu membuat seluruh ruangan bergemuruh. Beberapa wali murid langsung berbisik. Ada yang menggelengkan kepala. Ada pula yang memandangku dengan penuh rasa iba. Kepala sekolah kembali bertanya. Sejak kapan hubungan itu terjadi? Bu Yuli terisak. 1 tahun. Dadaku terasa sesak. 1 tahun. Berarti, selama 1 tahun itu pula aku masih memasakkan makanan untuk Mamat. Masih mencuci pakaiannya. Masih mendoakannya setiap selesai salat. Sementara di belakangku, ia menjalani hubungan dengan perempuan lain. Aku memandang Mamat. Selama ini setiap kamu bilang lembur, setiap kamu bilang ada meeting, itu semua bohong? Mamat mencoba mendekat. Dengar penjelasanku dulu.
Aku menggeleng. Aku sudah terlalu lama mendengar kebohonganmu. Sekarang giliran orang lain yang mendengarnya. Bu Rina, salah satu wali murid, berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat marah. Bu Yuli, kami menitipkan anak-anak kami kepada ibu. Kami menghormati ibu sebagai guru. Tapi bagaimana kami bisa percaya lagi kalau ibu justru menghancurkan keluarga salah satu wali murid? Beberapa orang tua mengangguk setuju. Suasana semakin tegang. Kepala sekolah menarik napas panjang. Beliau tampak sangat terpukul. Bu Yuli, sebagai guru, ibu bukan hanya mengajar pelajaran, tapi juga menjadi teladan. Hari ini, ibu telah mengecewakan sekolah, orang tua murid, dan terutama keluarga ibu Fatma. Bu Yuli menangis semakin keras. Ia menoleh kepadaku. Farah, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku menatapnya lama. Maaf? Kamu tahu kapan kamu seharusnya berhenti? Saat pertama kali tahu Mamat adalah suami orang. Bukan setelah 1 tahun. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang membela Bu Yuli, karena semua orang tahu. Ucapan itu benar. Mamat akhirnya berbicara. Semua ini salahku. Jangan salahkan Yuli. Aku tertawa pahit. Masih mau melindunginya? Siapa yang melindungi aku selama 1 tahun ini? Mamat tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Saat itulah, pintu aula kembali terbuka. Seorang perempuan parubaya masuk dengan wajah panik. Ia adalah ibu Bu Yuli. Beliau rupanya mendapat kabar dari salah satu guru. Ibu Yuli, apa yang terjadi? Beliau memandang putrinya yang sedang menangis. Lalu melihat semua tatapan orang di ruangan itu. Dengan suara bergetar beliau bertanya, Semua yang mereka katakan? Benar? Bu Yuli hanya menangis. Tidak sanggup menjawab. Diamnya kembali menjadi pengakuan. Ibu Bu Yuli menutup mulutnya. Air matanya langsung jatuh. Beliau menatap putrinya dengan penuh kekecewaan. Ibu mendidik kamu supaya menjadi guru. Supaya menjadi kebanggaan keluarga. Bukan untuk merebut suami orang. Kalimat itu membuat Bu Yuli menangis semakin keras. Beberapa guru lain ikut menundukkan kepala. Aku menggenggam tangan Aisyah yang sejak tadi duduk di sampingku. Anakku memandangku dengan bingung. Bona, kenapa Bu Guru menangis? Hatiku terasa hancur. Aku memeluk Aisyah. Lain kali Bunda jelaskannya, sayang. Aku tidak ingin anakku menyaksikan pertengkaran lebih lama. Ia terlalu kecil untuk memikul kesalahan orang dewasa. Sebelum meninggalkan aula, aku menatap Mamat untuk terakhir kalinya. Mulai hari ini, kamu tidak hanya kehilangan kepercayaanku, tapi juga kehilangan kesempatan melihat keluargamu tetap utuh. Aku menggandeng tangan Aisyah, lalu berjalan keluar dari aula. Di belakangku, tidak ada lagi suara pembelaan. Yang terdengar hanyalah tangisan Mamat dan Bu Yuli. Semua itu sudah terlambat, karena keputusan terbesar dalam hidupku telah kuambil. Dan beberapa minggu kemudian, Mamat akan benar-benar merasakan arti kehilangan saat pengadilan mengucapkan satu kalimat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. 3 minggu setelah pertemuan wali murid itu, rumahku terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi suara Mamat yang pulang larut malam. Tidak ada lagi alasan tentang rapat. Tidak ada lagi kebohongan yang setiap hari harus kudengar. Aku memutuskan tinggal sementara di rumah orang tuaku bersama Aisyah. Aku membutuhkan tempat yang tenang. Tempat untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Sejak kejadian di sekolah, Mamat hampir setiap hari datang. Kadang membawa bunga. Kadang membawa makanan kesukaan Aisyah. Kadang hanya berdiri di depan pagar rumah. Fatma, tolong kasih aku kesempatan. Namun, hatiku sudah terlalu lelah. Aku keluar menemui Mamat. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Mamat menangis. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Aku memandangnya dengan tenang. Penyesalan selalu datang setelah semuanya hancur. Bukan sebelum. Beberapa hari kemudian, aku mengajukan gugatan cerai. Saat menerima surat panggilan sidang, Mamat langsung datang ke rumah. Fatma, jangan lakukan ini. Kita bisa mulai dari awal. Aku menggeleng pelan. Mulai dari awal? Bagaimana caranya? Apakah kamu bisa menghapus 1 tahun kebohongan? Apakah kamu bisa menghapus air mata anak kita nanti? Mamat terdiam. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada yang bisa menghapus masa lalu. Di sisi lain, sekolah juga mengambil tindakan. Setelah melalui pemeriksaan internal, Bu Yuli mengundurkan diri sebagai guru.
Keputusan itu diumumkan secara resmi kepada para wali murid. Banyak orang tua merasa kecewa, bukan karena Bu Yuli melakukan kesalahan pribadi semata, tetapi karena seorang guru seharusnya menjadi teladan, termasuk dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Suatu saat, tanpa sengaja aku bertemu Bu Yuli di sebuah taman. Wajahnya tampak jauh berbeda. Ia terlihat lebih kurus. Matanya sembab. Begitu melihatku, ia langsung menghampiri. "Farah?" Aku berdiri diam. Ia menundukkan kepala. "Aku tidak datang untuk membela diri. Aku hanya ingin meminta maaf sekali lagi. Aku tahu, mungkin kamu tidak akan pernah memaafkanku." Aku menarik napas panjang. "Aku memaafkanmu." Bu Yuli langsung mengangkat wajahnya. "Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti semua bisa kembali seperti semula." Air mata kembali mengalir di pipinya. "Aku mengerti." Beberapa minggu kemudian, sidang perceraian kami selesai. Hakim mengucapkan putusan. Pernikahan kami resmi berakhir. Mamat menundukkan kepala. Sementara aku menarik napas panjang. Ada rasa sedih, karena 9 tahun pernikahan berakhir di ruang sidang. Namun ada juga rasa lega, karena akhirnya, aku tidak lagi hidup bersama kebohongan. Di luar pengadilan, Mamat menghampiriku. "Fatma." Aku berhenti melangkah. Aku kehilangan istri. Aku kehilangan rumah. Aku kehilangan kepercayaan Aisyah. Baru sekarang aku sadar, aku sudah menghancurkan keluarga yang paling menyayangiku. Aku memandangnya beberapa saat, lalu berkata pelan, "Mas, kesetiaan itu tidak hilang dalam 1 hari. Ia hilang karena kebohongan yang diulang setiap hari. Itulah yang menghancurkan keluarga kita." Mamat menangis. Namun kali ini, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. 6 bulan kemudian, aku mulai menata hidupku kembali. Aku membuka usaha catering kecil dari rumah. Pelan-pelan usahaku berkembang. Aisyah juga mulai kembali ceria. Suatu malam ia berkata, "Ibu guru yang baru baik sekali." Aku tersenyum. Lalu Aisyah senang di sekolah?" "Iya." Jawaban sederhana itu membuatku merasa sangat bersyukur. Anakku perlahan bisa melupakan luka yang pernah ia saksikan. Beberapa bulan setelah itu, aku mendengar kabar tentang Mamat. Ia sudah tidak bekerja di perusahaan lamanya. Banyak rekan kerjanya mengetahui perselingkuhan itu setelah videonya tersebar di media sosial oleh salah satu wali murid yang hadir saat rapat. Hubungannya dengan Bu Yuli pun berakhir. Perempuan yang dulu ia perjuangkan dengan mengorbankan keluarganya, akhirnya memilih menjalani hidupnya sendiri. Mamat kehilangan keduanya, keluarga, dan perempuan yang membuatnya berpaling. Kini, setiap kali mengantar Aisyah ke sekolah, aku selalu menggenggam tangannya lebih erat. Aku belajar bahwa kepercayaan adalah hadiah yang sangat berharga. Sekali dikhianati, mungkin bisa dimaafkan, tetapi tidak selalu bisa dipulihkan. Hari itu aku kehilangan seorang suami, namun aku mendapatkan kembali harga diriku. Dan aku percaya, tidak ada perempuan yang gagal ketika memilih meninggalkan pengkhianatan. Karena mempertahankan harga diri jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang dibangun di atas kebohongan.